Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di salah satu tempat terbaik, yaitu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan di kesempatan yang sangat mulia, yaitu di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya dan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk yang terdekat, yaitu di hadapan malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan niat kita senantiasa ikhlas, hanya kita tujukan untuk menghadapkan, untuk mengharapkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada tauladan yang terbaik, sosok panutan kita bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membahas kitab yang paling mulia setelah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari. Di dalam bab Ar-Riqab kita sampai kepada pembahasan selanjutnya, yaitu babus sabri an maharimillah, bab bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar maka akan diberikan pahala kepada mereka tanpa terhitung. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dengan tidak terhitung, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Kenapa Allah memberikan pahala yang begitu besar kepada orang-orang yang bersabar? Kita ketahui bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan orang yang bertakwa tentunya tidak mungkin dia akan menjadi seorang yang memiliki kedudukan sebagai orang yang bertakwa, kecuali harus dibarengi dengan kesabaran. Maka orang yang memiliki kedudukan tinggi, derajat yang tinggi, yaitu orang yang paling bertakwa, dan ketakwaan ini tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan kesabaran. Makanya Talq ibnu Habib ketika memberikan pengertian tentang takwa,
Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi raja'a thawabillah. Takwa itu adalah seseorang melakukan ketaatan kepada Allah yang didasari dengan cahaya Allah, yaitu petunjuk ilmu, dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga antatruka maksiatallahi ala nurin minallahi khifata adabillah, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah yang didasari dengan ilmu karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk menjalankan ketaatan dan untuk meninggalkan maksiat itu dibutuhkan kesabaran. Makanya sabar itu ada 3 bentuk kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki kesabaran, maka tidak mungkin dia melakukan berlelah-lelah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan begitu juga orang yang tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak akan bersabar tatkala menahan dirinya baik dari godaan syaitan ataupun godaan hawa nafsunya. Jadi yang pertama adalah sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, bersabar dari menahan diri terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah, bersabar atas takdir-takdir Allah yang menurut kita itu adalah tidak baik. Makanya Nabi menjelaskan ketika ditanya tentang pengertian iman, di antaranya adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Maka takdir bagi kita ada yang baik, ada yang buruk, akan tetapi di sisi Allah semua takdir itu adalah baik. Maka inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tanpa ada batasan sesuai dengan kehendak Allah bagi orang-orang yang bersabar, karena kita semuanya, kedudukan kita, ketingginya derajat kita di sisi Allah adalah sesuai dengan tingkat kesabaran kita tatkala kita berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semakin tinggi kesabaran kita di dalam menjalankan ketaatan, di dalam meninggalkan maksiat, maka semakin tinggi ketakwaan kita di sisi Allah. Maka Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 6470 disebutkan, haddatsana Abu Al-Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Atha ibnu Yazid Al-Laitsi anna Aba Sa'id Al-Khudri akhbarahu, dari Abu Al-Yaman mengabarkan kepada Syu'aib, kemudian dari Az-Zuhri, kemudian Az-Zuhri mengabarkan kepada kami Atha ibnu Yazid Al-Laitsi bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengabarkan kepadanya anna unasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada beberapa orang dari sahabat Ansor yang mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yas'alhu ahadun minhum illa a'tahu hatta nafida ma indahu, tidak ada seorang pun yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi kasih orang tersebut sampai apa yang dipunya oleh Nabi habis. Ini menunjukkan tentang kedermawanan Nabi yang luar biasa. Sampai ketika ada orang minta dikasih, ada orang minta dikasih, sampai Nabi tidak punya apa-apa untuk dikasihkan kepada orang yang minta kepada beliau. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadaihi, maka tatkala semuanya sudah habis, Nabi infakkan, sedekahkan kepada orang yang meminta, maka kemudian Nabi mengatakan, ma yakun indi min khairin la addakirhu ankum, tidak ada satupun kebaikan yang masih tersisa pada diriku
yang aku simpan dari kalian. Maksudnya ditahan, tidak diberikan oleh Nabi kepada mereka. Wa innahu man yasta'ifa yu'ifahullah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga kehormatannya dari tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga kehormatannya dia. Dia akan dicukupkan dan dia tidak akan sampai mengemis meminta-minta. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bisa bersabar. Jadi artinya sabar itu terkadang dibutuhkan usaha, dibutuhkan ikhtiar. Ada orang yang memiliki tabiat nuwun sewu, misalnya suka marah, tapi ketika dia berusaha menahan diri, berusaha menjadi orang yang bersabar, maka Nabi menjelaskan yusabbiruhullah, maka Allah akan jadikan dia orang yang bisa bersabar. Bahkan bisa jadi sifat suka marah itu akan hilang darinya ketika dia benar-benar berusaha untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, merasa qanaah, maka Allah akan cukupkan dia. Walan tu'tau ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang ataupun lebih luas dari kesabaran. Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah kepada kita yang paling baik, yang paling lapang, paling luas itu adalah sifat kesabaran. Makanya tadi, bagaimana orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala dengan tidak ada batasannya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling sabar disebutkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para rasul yang diutus oleh Allah. Dan di antara para rasul yang paling mulia mereka adalah ulul azmi, yaitu ulul azmi. Siapakah mereka ulul azmi? Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, salawatullahi alaihim ajma'in. Mudah-mudahan salawat serta salam atas mereka semuanya. Mereka kenapa dinamakan dengan ulul azmi? Para ulama menjelaskan adalah karena mereka memiliki sifat kesabaran yang sangat luar biasa tatkala berdakwah kepada kaumnya. Bagaimana tatkala mereka mengajak kaumnya dengan lemah lembut, dengan cara yang santun, sopan dan yang lainnya, ternyata balasan yang diberikan oleh kaumnya kebalikan dari itu. Disebutkan di dalam surat Asy-Syura, yaitu tentang ulul azmi, walaman sabaru wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, inilah mereka para ulul azmi. Kesabaran mereka luar biasa. Ketika mereka diperlakukan dengan perlakuan buruk, akan tetapi bagaimana mereka justru memberikan maaf, memberikan ampunan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW di antara ulul azmi yang 5, yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Kesabarannya sangat luar biasa. Bagaimana beliau akan dibunuh, bahkan sudah rumah beliau sudah dikepung. Kalau Nabi keluar, maka seluruh pemuda-pemuda dari utusan kabilah-kabilah Arab, mereka dengan satu kata mereka akan memukulkan pedang mereka kepada Nabi SAW. Tapi Allah jaga Nabi. Bagaimana ketika Nabi ke Taif dilempar sampai kaki beliau berdarah-darah, dan masih banyak sekali perlakuan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika Nabi mampu untuk membalas, ketika terjadi penaklukan Mekah, bagaimana Nabi mampu kalau seandainya beliau membalas dendam ke semua orang yang memperlakukan buruk kepada Nabi, Nabi mampu melakukan itu semuanya. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengatakan, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya, kalian aku bebaskan, kalian aku maafkan. Bahkan bagaimana ketika ada seorang yang ketika Nabi dalam keadaan lelah, beliau terlelap tidur di bawah sebuah pohon, tiba-tiba ada seorang yang mengangkatkan pedangnya dengan mengatakan, man yamna'uka minni, wahai Muhammad, siapa sekarang yang akan
melindungimu, menjagamu. Nabi dengan tenang mengatakan Allah. Tiba-tiba orang tersebut seakan-akan ketakutan dan kemudian pedangnya jatuh, seakan-akan lemes. Kemudian diambil pedangnya dan Nabi mengatakan man yamna'uka minni. Siapa sekarang yang akan melindungimu? Orang tersebut kemudian memuji Nabi, engkau adalah orang yang terbaik, orang yang paling mulia, dan akhirnya Nabi memaafkan. Dan masih banyak hal yang lain yang menjelaskan bagaimana, yaitu sifat sabarnya Nabi SAW. Tadi bahwasanya sabar ada tiga hal: sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menahan diri dari berbuat maksiat, dan sabar di dalam menghadapi ataupun ridho dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik. Tiga hal bentuk kesabaran ini itu terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika kisahnya sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalam di penjara? Ketika dalam keadaan sedang di penjara, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu masih bersabar, masih melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Sesama orang-orang yang sedang di penjara, teman yang ada di dalam penjara itu adalah orang-orang yang menyembah patung, berbuat syirik. Maka Nabi Yusuf tetap bersabar dengan berusaha mendakwahi mereka. Sampai Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat 39, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, yang Allah abadikan di dalam surat Yusuf, apakah arbab itu adalah sesembahan yang terpisah-pisah itu lebih baik, atau Allah Subhanahu wa taala al-wahidul qahar yang maha esa dan yang maha perkasa? Dan tentunya yang lebih baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam? Ini adalah sabar dalam ketaatan. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf dari terjatuh ke dalam dosa, menahan diri dari maksiat tatkala digoda oleh istrinya Al-Aziz, seorang wanita yang cantik jelita, pintu-pintu sudah ditutup, tidak ada orang lain. Tapi bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai kemudian berusaha untuk menghindar dan pakaiannya sampai sobek di belakang. Begitu juga sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dari perlakuan saudara-saudaranya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sebuah sumur yang akhirnya ditemukan oleh kafilah dagang yang akhirnya dibawa dan dijual. Ini semuanya menjelaskan tentang bagaimana kesabaran adalah merupakan suatu hal yang sangat mulia, yang dengan kesabaran tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan pahala yang tidak terhitung, tidak terbatas. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan kaidah-kaidah, sebab-sebab yang bisa membantu seorang hamba untuk bersabar dari terjatuh ke dalam maksiat. Ini kita bacakan kaidah-kaidah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ada 10 kaidah, tapi kita tidak jelaskan secara panjang lebar, tapi secara sekilas. Di antara kaidah-kaidah yang bisa membantu seorang hamba untuk bisa bersabar dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, yang pertama adalah ilmul abdi bi qubhiha waradalatiha wa dana'atiha, yaitu seorang hamba mengetahui tentang buruknya dosa tersebut, hinanya dosa tersebut, dan rendahnya dosa tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbuatan dosa itu yang mulia meskipun namanya indah. Contohnya perbuatan dosa nopo? Makan riba. Sekarang dinamakan dengan nama indah, bunga. Bunga itu kan indah nih. Tapi tidak ada perbuatan orang yang memakan riba itu, walaupun namanya kelihatan indah, tapi tidak ada orang yang mulia dengan memakan riba. Tapi sebaliknya, bagaimana dampak buruk, baik itu hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat bagi orang-orang yang memakan riba. Contoh yang lainnya, banyak dosa-dosa, misalnya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan meskipun dengan nama-nama yang indah, mohon maaf, dengan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjual demikian komersial misalnya, meskipun namanya indah tapi itu adalah sebuah kehinaan. Jadi yang pertama,
Di antara hal yang bisa membantu seorang untuk meninggalkan dosa adalah tidak ada satu dosa pun itu yang mulia, tapi sebaliknya semua dosa, semua yang diharamkan dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehinaan, kerendahan yang akan bisa menghinakan dan merendahkan seorang hamba, baik di mata manusia dan lebih-lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah khaufullahi wa khasyatuhu, takut kepada Allah. Di antara hal yang bisa membantu seorang untuk meninggalkan dosa dan maksiat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita takut kalau seandainya dosa yang kita lakukan itu akan mendatangkan keburukan, kita takut kalau seandainya kita melakukan suatu hal yang dilarang oleh atasan kita akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan hukuman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, memberikan kebaikan kepada kita, bahkan tidak pernah putus? Maka Allah lebih patut untuk kita takuti. Makanya di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami dari rasa takut kepadamu yang menjadi pembatas, penghalang antara kami dan berbuat maksiat kepadamu. Jadi sampai rasa takut ini kita perlu meminta kepada Allah. Karena kalau tidak ada rasa takut di dalam diri kita, maka begitu banyak orang melakukan dosa dan maksiat tanpa ada rasa takut di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah al-haya'u minallahi azza wa jalla, malu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu terkadang lebih malu kepada manusia ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Kalau seandainya dosa dan maksiat yang kita lakukan itu disingkap, bahkan itu ditampakkan ada layarnya, mungkin kita semuanya akan malu untuk keluar rumah. Padahal tidak semua orang tahu apa yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui adalah zat yang lebih layak dan lebih patut untuk kita senantiasa malu kepadanya. Sebagaimana kita malu kepada manusia, maka lebih-lebih kita patut dan harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mura'atu ni'amihi 'alaika wa ihsanihi ilaika. Di antara sebab yang bisa menghalangi kita, membantu kita untuk meninggalkan maksiat adalah kita memperhatikan begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau kita ingin menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, sama sekali kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka kita ingat, biasanya kalau kita diberikan kebaikan, kenikmatan oleh orang yang kita kenal, apa yang biasanya kita lakukan? Kita biasanya sering menyebut kebaikannya, memujinya, menyanjungnya di hadapan orang lain. Kita tidak berani menikam dari belakang. Justru kita menyebutkan kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dendam kepada kita, meskipun kita berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah tidak pernah memutus kebaikan, kenikmatan dari kita. Maka kita lihat itu, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka seharusnya kita menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, menjadi hamba Allah yang senantiasa ingat akan nikmat-nikmat Allah yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Kemudian yang kelima adalah senantiasa berusaha untuk mentazkiyah diri kita. Syarafun nafsi wa zakauha, berusaha untuk memuliakan jiwa dan mensucikan jiwa kita. Kita semuanya pasti akan bertemu dengan Allah. Akan tetapi ketika kita bertemu dengan berjumpa dengan Allah, kita semuanya dalam keadaan yang berbeda-beda. Maka orang yang senantiasa berusaha mensucikan jiwanya lah orang yang akan senantiasa dimuliakan oleh Allah, baik di kehidupan dunia dan lebih-lebih kelak di kehidupan akhirat.
Maka bagaimana kita senantiasa dimotivasi baik di dalam ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa kita. Begitu banyak nasihat-nasihat dari Nabi SAW untuk mensucikan jiwa kita. Maka kita senantiasa berusaha mensucikan jiwa kita. Dan di antara hal yang bisa mengotori jiwa kita adalah perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang keenam adalah mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berusaha mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kekasih, ketika dia mencintai kekasihnya, maka dia akan berusaha melakukan apa saja yang dicintai oleh kekasihnya. Dia akan berusaha memberikan hadiah yang dicintai oleh kekasihnya. Seorang suami yang mencintai istrinya akan berusaha untuk memberikan hadiah apa-apa yang dicintai oleh istrinya, begitu juga sebaliknya. Maka begitu juga dengan kita. Bahkan bagaimana besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itu pula lah kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beriman seorang hamba dengan keimanan yang sempurna sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada seluruh makhluk, daripada selain dari keduanya. Maka ketika seorang hamba senantiasa berusaha mencintai Allah, maka dia akan senantiasa berusaha melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh. Dan dia juga akan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah, yaitu kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah tidak berlebih-lebihan di dalam makan, di dalam minum, di dalam berpakaian, di dalam berkumpul dan yang lainnya, di dalam tidur. Karena orang-orang yang berlebihan di dalam makan, di dalam minum, ini akan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita diperintahkan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Karena di antara sebab orang terkadang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat ketika dia dalam keadaan terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak berlebih-lebihan di dalam berkumpul, berlebih-lebihan di dalam tidur, berlebih-lebihan di dalam berpakaian dan yang lainnya. Maka kita senantiasa berusaha, kalau makan Nabi menjelaskan cukup sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Kalau kita biasanya sepertiga pecel, sepertiga rawon, sepertiga apa malih. Jadi penuh perutnya. Apalagi kalau datang bulan Ramadan, seakan-akan nafas pun susah nih. Perutnya penuh dengan semua yang dia inginkan, semua dihadirkan. Padahal cukup bagi kita apa yang menguatkan tulang kita ataupun punggung kita. Kemudian yang kedelapan, quwwatul ilmi bisu'i akibati al-ma'siyati wa qubhi athariha, yaitu tentang kuatnya ilmu ataupun pemahaman tentang buruknya akibat dari dosa dan maksiat. Tidak ada dosa dan maksiat itu yang akan mengakibatkan kebaikan. Tidak ada dosa dan maksiat itu yang ujungnya adalah husnul khotimah, tapi sebaliknya. Jadi setiap dosa dan maksiat itu pasti akan berujung kepada hal-hal yang buruk. Kemudian yang kesembilan adalah tidak panjang angan-angan. Qisarul amali wa ilmuhu bisur'ati intiqalihi. Pendeknya angan-angan, artinya tidak panjang angan-angan, dan dia mengetahui dan memahami cepatnya pindahnya dia. Maksudnya adalah bagaimana dia akan sangat cepat berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Maka orang yang senantiasa sadar, senantiasa paham bagaimana dia akan segera berpindah kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat, maka ketika dia sadar itu, maka yang dia lakukan adalah banyak-banyak memanfaatkan usianya dengan hal-hal yang positif, dan sebaliknya berusaha meninggalkan hal-hal yang negatif yang mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 adalah thabatu syajaratil imani fil qalbi,
berusaha untuk meneguhkan pohon keimanan di dalam hati kita. Ini semakin kuat keimanan, maka akan semakin kuat perisai tameng untuk bisa menjaga kita dari terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dan semakin lemah keimanan, semakin gampang orang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Makanya Nabi menjelaskan, tidaklah beriman dengan keimanan seseorang ketika dia berbuat zina. Seorang berzina ketika dia berbuat zina. Tidaklah beriman dengan keimanan sempurna seorang pencuri ketika dia mencuri, dan seterusnya. Jadi artinya, ketika seorang dalam keadaan melakukan dosa-dosa, baik berzina, mencuri, dan dosa-dosa yang lainnya, itu dalam keadaan imannya sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan berkurang. Maka di antara sebab yang bisa menjadi tameng, yang bisa menghalangi kita dari terjatuh ke dalam dosa dan maksiat adalah terus kita berusaha untuk menjaga keimanan kita. Bagaimana caranya? Para ulama menjelaskan, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bagaimana bertambah? Yazdadu bit ta'ah. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan keimanan akan berkurang dengan maksiat. Makanya kita berusaha menjaga keimanan kita. Kita itu berat untuk bisa senantiasa berada pada satu posisi. Terus keimanan kuat, itu berat sekali. Makanya terkadang keimanan bertambah, keimanan berkurang. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat. Sampai bagaimana Hamdalah itu sampai mengatakan, nafaqo Hamdalah, nafaqo Hamdalah. Wahai Rasulullah, Hamdalah ini munafik, Hamdalah ini munafik. Ketika ditanya, ada apa dengan kau wahai Hamdalah? Hamdalah mengatakan, ketika berada di hadapanmu wahai Rasulullah, seakan-akan surga dan neraka di hadapan kami. Keimanan bertambah. Tapi ketika kami meninggalkan majlismu, kami disibukkan dengan urusan dunia, urusan pekerjaan, keluarga dan yang lainnya, keimanan kami berkurang. Makanya Nabi mengatakan sa'atan wa sa'atan. Ya Hamdalah, ya Hamdalah. Maka itulah kita senantiasa berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa menjaga keimanan kita. Ketika dalam keadaan berkurang, maka minimal tidak sampai jatuh, tidak sampai sangat jatuh, sehingga kita tetap bisa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 kaidah yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim yang bisa membantu kita semuanya untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Dan para ulama menambahkan poin-poin yang sangat penting. Isya jam berapa? 15 menit lagi. Baik, para ulama menjelaskan ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang bisa membantu kita selain poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi, yang bisa membantu kita semuanya untuk bisa bersabar dari terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Yang pertama adalah kenikmatan di dalam melakukan dosa dan maksiat itu sebenarnya adalah kenikmatan, tapi itu adalah racun. Yakinul abdu anna al-ladzatal mawjudata fi ba'dil ma'asi bimanzilati ta'amin ladzidin lakinnahu masmum. Seorang hamba yakin bahwasanya maksiat yang dia lakukan, meskipun dia merasakan nikmat tatkala melakukan dosa dan maksiat tersebut, itu adalah ibarat makanan yang nikmat, tapi sejatinya di dalam makanan itu ada racun. Nun sewu, seorang ketika melihat hal-hal yang diharamkan akan merasakan nikmat, nafsu akan merasakan senang. Maka itu adalah ibarat makanan yang nikmat, yang lezat, yang dimakan, tapi di dalam makanan yang lezat itu ada racun. Maka orang yang memakan racun, meskipun badannya kuat, badannya sehat, berapa lama dia bertahan dari menahan diri dari racun? Ujung-ujungnya adalah dia akan binasa, dia akan meninggal. Maka seperti itulah dosa dan maksiat. Meskipun lezat tatkala melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi ujungnya dia akan binasa. Makanya Ibnu Jauzi beliau mengatakan, lidzunubi ta'thiratun qabihah. Perbuatan dosa dan maksiat itu akan mendatangkan akibat yang buruk. Muraratuha tazidu ala halawatiha ad'afan mudha'afah.
Manisnya di dalam dosa dan maksiat, pahitnya dari akibat perbuatan dosa dan maksiat itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada manisnya yang dia rasakan ketika melakukan dosa dan maksiat. Bahkan pahitnya itu berlipat-lipat. Jadi contoh kecil, mohon maaf, orang yang terjatuh ke dalam dosa al-fahisyah, perbuatan zina misalnya, berapa lama dia merasakan nikmat? Nikmat hanya sejenak. Tapi setelah itu keburukan-keburukan, penyesalan dan yang lainnya, hal-hal yang sangat buruk, dia namanya jatuh, dihinakan, direndahkan baru di dunia. Bahkan bagaimana di dunia orang yang berbuat zina, kalau dia sudah menikah dia dirajam dan yang lainnya. Itulah menunjukkan bahwasanya dosa dan maksiat nikmatnya, lezatnya hanya sejenak, akan tetapi di dalamnya ada racun yang bisa membinasakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yakinul abdu anna dzunuba laha uqubatun lakin qad yata'akhkharu wuqu'uha istidrajan. Yang kedua, perlu kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap dosa dan maksiat itu pasti akan ada akibatnya. Terkadang akibatnya itu diundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan istidraj. Allah biarkan dia berbuat dosa dan maksiat, tidak langsung Allah ingatkan, tidak langsung Allah hukum, dibiarkan terus. Dia semakin berbuat dosa dan maksiat, dibiarkan sampai dia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia datang dengan membawa dosa-dosa yang begitu banyak. Makanya disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubatahu fid dunya. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mensegerakan akibat dosa yang dia lakukan di dunia. Segera disegerakan. Allah menghendaki segera dibersihkan dia dari dosa-dosanya. Dan sebaliknya, wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu uqubatahu fid dunya fayuraddu yaumal qiyamati bi dzunubihi. Tapi sebaliknya, seorang hamba yang diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan dia dengan berbuat dosa dan maksiat. Allah tidak hukum dia selama di dunia, sampai nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, dosa-dosa maksiat tersebut dikembalikan ke dia dan dia akan dihukum, diazab dengan azab setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang ada orang ketika melakukan dosa dan maksiat, dia merasa itu bukan dosa dan maksiat, dengan mengatakan kalau ini dosa dan maksiat, ini buktinya aku sehat-sehat saja. Kalau yang aku lakukan itu dosa besar, tentunya Allah akan menghukum. Ini buktinya saya rizki banyak, misalnya keluarga bahagia dan yang lainnya. Hati-hati, bisa jadi itu adalah istidraj. Allah biarkan dia terus berbuat dosa dan maksiat sampai nanti Allah hukum dia ketika di hari akhir. Makanya Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Idza ra'aitallaha azza wa jalla yu'til 'abda wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika istidrajun minhu." Kalau engkau melihat seorang hamba, dia terus melakukan dosa dan maksiat tapi terus Allah berikan nikmat kepadanya, ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Allah mengundur dia, Allah biarkan dia terus berbuat dosa dan maksiat sampai nanti Allah hukum dia dengan hukuman yang setimpal, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang bisa membantu kita untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat adalah yakinul abdu anna dzunuba la tuzilul humuma bal yughibuha fatratan thumma ta'udu ashadda ma takun. Ketahuilah bahwasanya dosa dan maksiat itu tidak akan bisa menghilangkan kegundahan dan kegelisahan. Tapi terkadang orang, dia dengan alasan karena gundah, gelisah, akhirnya dia melakukan dosa dan maksiat. Tapi sebaliknya, tapi sesungguhnya kegelisahan itu hanya ditutupi sejenak saja, tapi setelah itu akan kembali lagi, bahkan lebih besar dan lebih lama dan lebih berat daripada itu. Banyak orang beralasan ketika
dia minum khamr misalnya. Kenapa kok jenengan minum khamr? Penat, banyak masalah, banyak urusan, saya ingin tenang. Kemudian dia minum khamr. Setelah minum khamr, apakah itu kegelisahannya itu hilang? Ketika mabuknya hilang, kegelisahannya akan kembali lagi, tapi justru kegelisahannya itu akan semakin bertambah. Akhirnya untuk menghilangkan gelisah lagi, minum lagi, dan begitu juga seterusnya. Orang yang sampai kecanduan khamr, sampai kecanduan misalnya narkotika dan yang lainnya, semakin mereka gelisahnya semakin bertambah sampai akhirnya naudzubillah tidak jarang di antara mereka yang kemudian mengakhiri hidupnya karena kegelisahan, kegundahan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan dosa dan maksiat, tapi kegelisahan dan kegundahan dihilangkan dengan diantaranya adalah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Jadi obatnya bukan melakukan maksiat, tapi sebaliknya obatnya adalah dengan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang lainnya adalah kita takut kalau seandainya karena dosa yang dilakukan tersebut annal muzniba qad yu'khadu ala hini ghurratin. Bisa jadi orang yang melakukan dosa dan maksiat Allah akan hukum tiba-tiba. Allah azab secara mendadak. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita jangan pernah ada bisikan setan, sudah usiamu masih muda, usia muda foya-foya, hidup kaya raya, nanti tua taubat dan masuk surga. Misalnya, kita tidak pernah bisa menjamin. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat? Kita manfaatkan misalnya naudzubillah sekarang untuk bermaksiat sesuka hati, nanti usiamu masih muda, usiamu masih nanti sampai 60-70 tahun, kita tidak bisa menjamin. Karena bisa jadi tiba-tiba akan datang azab Allah Subhanahu wa taala sedang kita dalam keadaan sedang berbuat dosa dan maksiat. Cukuplah yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Kisahnya Thamud, kisahnya Ad, kisahnya kaumnya Lut. Bagaimana tatkala mereka dalam keadaan terlelap, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala angkat bumi dan Allah timpakan dan Allah balik bumi yang di situ ada kaumnya Nabi Lut, bahkan dilempari dengan batu-batu yang berkobar. Kalau ada yang mengatakan itu kisah dahulu, ada kisah di negeri kita. Panjenengan mungkin bisa nanti buka di internet, di Banjarnegara, di sana ada kampung dukuh namanya Dukuh Legetang. Mungkin di antara panjenengan ada yang pernah baca Dukuh Legetang. Dukuh Legetang ini rakyatnya itu Allah berikan kemakmuran yang sangat luar biasa di lereng gunung, dekat gunung. Ketika di dukuh-dukuh kampung yang lain itu dalam keadaan hama, gagal panen, tapi di Dukuh Legetang itu senantiasa berhasil panennya, bahkan hasilnya melimpah. Allah berikan negerinya Dukuh Legetang itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka lupa akan kenikmatan Allah. Mereka justru dengan rizki yang melimpah mereka manfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau malam hari mereka menghidupkan malam hari itu dengan minum-minum khamar, main judi, dengan tanggap. Kalau zaman dahulu itu lenggir, wanita yang menari-nari dengan pakaian yang panjenengan pasti sudah tahu. Dan kemudian di akhir malam itu biasanya berujung kepada perzinahan, waliyadzubillah. Bahkan di sana juga ada batu ini batu yang dikeramatkan. Jadi mereka berkeyakinan, kenapa mereka senantiasa tanahnya subur dan yang lainnya, mereka berkeyakinan karena mereka selalu dengan bahasa halusnya sedekah deso. Mereka mempersembahkan kepada batu tersebut, baik nyembelih ayam dan yang lainnya. Ini bahkan satu pekan yang lalu saya bertemu dengan salah satu teman yang berasal tetangga dari Legetang ini. Sampai suatu malam hujan sangat lebat. Ini terjadi kisah nyata tahun 1955. Jadi sudah berapa puluh tahun yang lalu. Pada tanggal 17 April 1955
Di malam itu terjadi hujan yang sangat lebat disertai dengan petir. Tapi apa yang dilakukan oleh penduduk Dukuh Legetang ini, mereka tidak meninggalkan kebiasaan mereka. Sampai akhirnya di tengah malam tiba-tiba warga dikagetkan dengan suara yang sangat keras. Suara seperti ada suatu dum, dan mereka tidak berani keluar. Kemudian di keesokan harinya, ketika matahari sudah agak tinggi, mereka dikagetkan. Di sana di dekat Dukuh Legetang ini ada gunung yang bernama Pengamun-amun namanya. Tiba-tiba gunung ini tinggal separuh. Gunung ini tinggal separuh, dan mana separuhnya tiba-tiba sudah berpindah tempat ke Dukuh Legetang ini. Padahal antara Dukuh Legetang dengan gunung ini ada sungai. Kalau seandainya longsor, tentunya akan jatuh dan menutup sungai. Sungainya masih ada. Jadi gunung ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimpakan kepada mereka. Karena apa? Mereka kufur nikmat, tetap berbuat dosa dan maksiat, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka. Ini. Maka sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita senantiasa takut ketika kita naudzubillah sedang berbuat dosa dan maksiat. Di saat itu pula secara tiba-tiba dan mendadak Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman kepada kita, waliyadzubillah. Maka ini beberapa poin, mudah-mudahan bisa mewakili yang bisa membantu kita untuk senantiasa berusaha menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.